Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valiana Syawibowo dengan NIM 2872006. Di video kali ini saya akan menjelaskan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Reza. Pada soal yang pertama, sebutkan definisi landasan pendidikan menurut 3 para ahli, kemudian didefinisikan kembali menurut pribadi. Jadi yang pertama ada John Dewey. Jadi Dewey menganggap pendidikan itu sebagai proses yang hidup dan berkelanjutan yang melibatkan interaksi antara individu dan lingkungannya. Baginya itu pendidikan merupakan suatu cara untuk mempersiapkan individu agar berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada Paulo Freire. Jadi bagi Freire, pendidikan merupakan alat pembebasan. Dia percaya bahwa pendidikan seharusnya memberdayakan individu untuk berpikir kritis tentang dunia mereka dan mengubahnya menjadi lebih adil dan inklusif. Lalu yang ketiga ada Maria Montessori. Jadi menurut Maria Montessori, memandang landasan pendidikan itu sebagai cara untuk mendukung perkembangan serta alami anak. Dia tuh percaya bahwa lingkungan belajar yang disiapkan dengan baik akan memungkinkan anak untuk menemukan dan mengeksplorasi minat mereka serta mengeksplorasi minat mereka sendiri. Lalu di soal yang kedua ada sebutkan komponen-komponen dalam pendidikan. Jadi peserta didik mereka tuh yang menerima pendidikan bisa berupa siswa, mahasiswa atau peserta pelatihan. Kemudian pendidik, orang yang memiliki tugas mendidik seperti guru, dosen atau pelatih. Serta ada kurikulum. Jadi kurikulum itu rangkaian materi atau isi pendidikan yang akan diajarkan. Lalu ada metode pengajaran. Jadi metode pengajaran itu cara atau teknik yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi, sarana dan prasarana. Nah, alat dan fasilitas yang mendukung proses pendidikan itu seperti buku, laboratorium, dan ruang kelas. Lingkungan pendidikan itu merupakan tempat di mana proses pendidikan berlangsung seperti sekolah, terus seperti universitas atau lembaga pelatihan. Lalu di soal yang ketiga jelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan. Jadi yang pertama itu ada belajar tahu atau learning to know. Jadi ini tuh adalah kemampuan untuk memahami, mengetahui informasi dan mengembangkan pemikiran kritis. Sebagai contoh, dalam sekolah kita diajarkan berbagai macam ilmu seperti matematika, sejarah, dan sains untuk memperkaya pengetahuan kita. Lalu yang kedua itu ada belajar melakukan atau learning to do. Jadi ini tuh berkaitan dengan mengaplikasikan apa yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tuh setelah belajar teori tentang bagaimana membuat kue, kita kemudian mempraktikannya dengan cara memanggang kue sendiri. Lalu yang selanjutnya itu ada belajar hidup bersama atau learning to live together. Jadi ini tuh menekankan pentingnya memahami orang lain dengan membangun hubungan yang harmonis. Dengan kata lain tuh kita belajar untuk menghargai keberagaman dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Lalu pertanyaan yang keempat ada Carter Forgood menyatakan bahwa pendidikan itu sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk, sikap, dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Nah, jelaskan maksud konsep menurut mereka. Nah, jadi yang pertama itu ada Ingarso Sungtolodo, berarti di depan memberi contoh. Ini tuh berkaitan dengan peran guru atau pemimpin sebagai model perilaku bagi siswa atau pengikutnya. Nah, dalam konteks pendidikan ini tuh mengacu banget pada pentingnya peran teladan yang diberikan oleh pendidik. Nah, lalu selanjutnya ada Ingmadio Mangunkarso. Nah, menurut Ingmadio Mangunkarso berarti di tengah-tengah itu memberi inspirasi. Ini tuh menekankan pada bagaimana seorang guru atau pemimpin mendorong kreativitas dan inisiatif individu yang diajar atau dipimpinnya sehingga mereka tuh dapat berkembang atau mereka tuh juga bisa dapat berkembang dengan mandiri. Nah, lalu selanjutnya ada Tuturi Handayani. Menurut Tuturi Handayani, berarti dari belakang itu memberi dorongan. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa dalam mendidik terkadang yang dibutuhkan tuh bukan hanya arahan dari depan, tapi dukungan dan pemberdayaan dari belakang tuh agar individu dapat melangkah lebih maju serta dengan keyakinannya diri sendiri.
Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan pendidikan sebagai ilmu dan seni. Jadi pendidikan itu sebagai ilmu, berarti pendidikan itu didasarkan pada kumpulan pengetahuan dan teori yang sistematis tentang bagaimana manusia belajar, metode pengajaran yang efektif, dan pengembangan kurikulum. Nah, sementara pendidikan sebagai seni itu mengacu kepada kemampuan dan kreativitas seorang pendidik dalam mengaplikasikan teori-teori tersebut ke dalam praktik nyata, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Nah, peserta didik itu agar proses belajar yang menjadi menarik dan bermakna, jadi pendidikan tuh bukan hanya tentang mengetahui teori, tapi juga bagaimana cara kita tuh menerapkannya dengan kreatif serta inovatif. Nah, kemudian pertanyaan yang keenam, apa perbedaan antara landasan historis dan landasan yuridis pendidikan? Nah, jadi landasan historis pendidikan itu berkaitan dengan jejak sejarah, evolusi, dan perkembangan konsep pendidikan dari masa ke masa. Nah, ini tuh sangat mencakup bagaimana budaya, tradisi, dan peristiwa-peristiwa besar mempengaruhi bentuk dan praktek pendidikan di berbagai era. Landasan yuridis pendidikan itu berkaitan dengan dasar hukum dan regulasi yang mengatur tuh ke arah pendidikan. Jadi ini tuh mencakup undang-undang, peraturan, kebijakan, serta norma-norma hukum lainnya yang memberikan arahan dan batasan pada pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, tuliskan peraturan pemerintah atau undang-undang tentang pengertian pendidikan dan pendidik inklusi. Jadi pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan itu didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik di suatu lingkungan belajar untuk mengembangkan potensi diri peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya tuh untuk masyarakat. Nah, lalu selanjutnya itu ada pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu adalah pendidikan yang memberi kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi khusus untuk belajar bersama dalam suatu pendidikan reguler. Di Indonesia tuh pendidikan inklusi ditegaskan dalam peraturan Undang-Undang Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009. Nah, kemudian pertanyaan yang ke-8, analisis apakah pendidikan di Indonesia sudah baik? Jadi pendidikan di Indonesia itu telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa aspek positif meliputi peningkatan akses. Contohnya, hampir seluruh anak-anak di Indonesia itu memiliki akses ke pendidikan dasar dan angka pendaftaran tuh sekolah tuh makin meningkat. Nah, lalu kemudian tuh kurikulum baru. Jadi pemerintah tuh telah merevisi kurikulum untuk membuatnya lebih relevan dengan kebutuhan di zaman sekarang ini. Nah, contohnya tuh pendidikan inklusi itu semakin banyak sekolah yang menerima siswa dengan kebutuhan khusus, lalu dan memberikan pendidikan inklusif. Nah, jadi tuh namun masih ada ya tantangan yang harus dihadapi. Contohnya tuh dengan cara kayak kualitas pendidikannya tuh meskipun akses meningkat, kualitas pendidikan di beberapa area tuh masih perlu ditingkatkan. Sekian penyampaian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.